Bisa itu Baik. bisa. Jadi perlu juga bahwa memang kami ini kami sekarang berada di Garut, jadi di Jawa Barat, bertepatan di Saung Larang Jatirumasa. Jadi Saung Larang Jatirumasa ini tempat kajian Syekhul Akbar Ibnul Arabi, khusus kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Saya sedang berada di Saung ya, kalau orang Sunda bilang di Saung. Oke. Pada kali ini kita akan menginjak kepada ayat yang kedua. Pertemuan kemarin adalah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang sekarang ini adalah ayat yang kedua, yaitu dari Al-Fatihah yang berbunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, saya langsung masuk ke materi. Nanti setelah selesai acara, nanti kami berkenan, mungkin nanti akan kami share materinya. Ini ada sekitar 21 halaman berapa itu. Nah, bicara tentang semiotika tadi yang tadi disampaikan oleh guru tua, untuk masuk, karena kita hari ini mengkaji bahwa Al-Quran ini sebagai tanda linguistik, sebagai tanda bahasa. Bagaimana dari sisi tanda bahasa ini, Al-Quran ini bicara. Nah, untuk menentukan tanda sebagai bahasa, minimal kami di sini menentukan dari 3 unit tanda. Ya, dari tulis tanda baik sifatnya mikro. Kalau alhamdulillah mikro berarti ada minimal alif, lam, ha, mim, dal, ha, ro, ba, ain, ya, nun. Mikro artinya setiap huruf-huruf itu bisa menjadi tanda. Nanti bisa bahkan dari titik aja itu menjadi tanda kajian. Sehingga ada semiotika diatrika ya. Jadi semiotika tentang titik ya itu ada di kajian. Karena hurufnya kita bicara hurufnya huruf Arab. Nah, adapun mesonya yang pertengahannya bisa berbentuk alhamdu itu satu frase sendiri, lillahi frase sendiri, rob juga frase sendiri dan al alamin frase sendiri. Adapun yang terakhir sifatnya makro, ini bukan maro ya saya tulis makro ya yang menjadi satu kalimat, satu ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ini sebagai tanda, sekarang kita mulai kalau ada bicara tanda minimal ada dua, ada penanda dan petanda. Kita mulai menganalisis dari penandanya. Yang kita dari sisi morfologinya, tekanan utamanya itu adalah tentang akar katanya. Bagaimana setiap frase ini dari akar kata dan polanya dibentuk atau dari wazan apa dan mana dasarnya apa yang paling utamanya adalah itu. Kata alhamdu itu akar katanya adalah ha mim dal. Karena ini masuk rumpun bahasa Semitik. Ha mim dal. Jadi hamida yahmadu kalau dalam timbangan bahasa Arabnya. Word. Polanya adalah fa'alun kan hamdu. Fa'alun. Jadi nah, fa'alun menjadi masdar kata jadian yang makna dasarnya adalah hamdu itu adalah pujian masdar, ini kata hamdu, kan fa'alun, menegaskan esensi pujian secara umum dan yang bersifat universal. Adapun penambahan al, itu alif dan lam, menjadikan maknanya mencakup seluruh bentuk pujian. Ya, itu kalau kita melihat apa kaidah sintaksis atau nahu baik yang ditulis oleh Imam Sibawaihi dalam judul kitabnya Alkitab maupun Ibnu Jini dalam Al-Khosais. Nah, itu ya akar katanya ha mim dal dasarnya seperti tadi. Kemudian sekarang
Eh, yang sekarang alhamdulillah kemarin lillahi. Lillahi kami tidak akan bahas lagi karena kemarin telah dibahas tentang bagaimana lillahi berasal apakah ilahun atau al-ilahu atau telah merupakan kata telah jadi. Itu kami langsung lewat. Sudah bahas kemarin. Nah, adapun lillahi udah ada dibahas. Tandanya morfologi ke lillahi. Oh, ada yang terputus. Maaf ya. Ini ada yang terputus. Ini ada yang terputus. Jadi ketika dalam PDF ada yang terputus. Eh, Ya, dari yang terputus itu kata robnya tidak belum dibahas itu. Kata robnya belum dibahas. Bentar, saya lihat dahulu yang aslinya ya. Saya buka file. Ini kesalahan teknis. Kata alhamdulillah. Kesalahan file. Bentar. Itu morfologinya. Jadi ada kesalahan ketika kami eh, taksi. Bentar ya, kami bentar lihat dulu. Oke. Nah, kata romnya itu di situ sempat ketika dibentuk ke PDF jadi berubah ya tidak nampak. Nanti kami bentuk ulang kalau ketika mau dikirim. Nah, adapun kata rob ini adalah berasal akar kata ba, ya, ba. Kemudian polanya adalah fa, faun kan robbun, faun. Putus-putus Kang suaranya, suaranya putus-putus. Oh, putus bentar. Kalau gitu saya tutup aja ininya ya, maaf videonya, mungkin karena jaringan. Bentar, karena jaringan. Kemana lagi? Bentar, karena jaringan saya tutup dulu ininya videonya. Nggak muncul ya. Bentar. Halo, masih putus-putus ya? Udah bagus, udah bagus. Oke, maaf. Berarti jaringan ya. Nah, asal robaba jadi bentuknya wazannya, falanya faun. Mana dasarnya faun itu secara leksikal pemelihara rob. Berarti rob itu pemelihara. Kedua pengatur dan ketiga pengembang. Nah, kata rob ini mengambil pola dari faun. Itu adalah dalam bentuk pola intensif. Menunjukkan keberlanjutan. Kedua, menunjukkan kesinambungan. Dan ketiga, menunjukkan otoritas penuh dalam pemeliharaan seluruh ciptaan. Nah, itu referensinya dilihat di Lisanul Arab itu kata Ibnu Manzur. Oke. Sekarang kata al-alamin, alamin itu akar kata dari ain, lam, mim. Polanya adalah fa'il. Ini adalah jenis morfologinya berbentuk nominal kolektif plural kan bentuknya jamak dia. Makna dasarnya alam, kalau bahasa Arabnya alamun adalah alam yang pertama. Kedua kosmos. Dan ketiga adalah seluruh ciptaan kan karena alamin atau ciptaan. Alamin. Itu dari kata, dari morfologinya. Nah sekarang, ini yang kelewat ya, oke, itu alamin. Nah sekarang dari kata alhamdulillahi rabbil alamin dari sisi morfologinya, bisa kita sintesiskan adalah bahwa struktur alhamdulillahirabbil alamin dibangun oleh kombinasi masdar ya hamdu tadi. Nama diri yaitu Allah, nomina intensifnya itu adalah kata Rabb dan alamin adalah berbentuk nomina kolektif atau jamaknya. Berarti ini menegaskan universal. Alhamdulillah menegaskan universal pujian yaitu lillahi bagi Allah. Maka lillah itu menunjukkan bahwa seluruh pujian hanya ditujukan kepada Allah. Lillahi kan. Adapun frasa robnya menegaskan, adapun kata robnya adalah menegaskan dan kekuasaan yang terus berlangsung.
Sedangkan kata al-alamin, ya kalau kita sintesikan, kata alamin adalah memperluas cakupan kekuasaan tersebut kepada seluruh alam. Maka dengan demikian, struktur morfologi dalam ayat yang kedua ini, struktur morfologinya atau ilmu sorobnya, membentuk hubungan makna yang utuh antara pujian universal, pemelihara ilahi dan kekuasaan kosmologi. Ya, itu kita ambil dari ini sebagai eh, penandanya. Oke, kan dari segi tulisan. Karena kan penanda itu kan termasuk baik dari tulisan, suara. Nah, sekarang dari suaranya, dari suara. Oke, sekarang dari suara aja karena itu termasuk merupakan kajian. Bagaimana bunyi daripada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin dari ilmu aswat atau fonologi kalau dalam bahasa modernnya. Minimal yang kajiannya di sini ilmu aswatnya ini adalah yang fonetik yang minimal yang akan menjadi kita bidik ada dari mulai huruf H. Udah tahu kan huruf H itu. H. H itu kan di tengah tenggorokan kan. H. H. Nah, karena di tengah tenggorokan itu implikasi semantiknya, implikasi semacam pragmatisnya memberi kesan bahwa kedalaman, kelembutan dan berbentuk kontemplasi ha alham ha. Adapun kedua huruf h tenggorokan dan h bawahnya h h jelas nyata dia. Nah, berarti implikasi semantiknya menghadirkan nuansa yang lembut dan reflektif dia huruf h h. Nah, sekarang ada pun huruf setelah H adalah huruf Ain. Huruf Ain kan Ain tuh Ain, Ain, Ain. Memberi resonansi dalam memberi resonansi dalam dan keluasan makna. Bisa dibahas dalam huruf-huruf jin. Nah, terakhir ada pun huruf mim, alamina kan. Nah, itu ada mim adalah dua bibir kan, ada dua bibir dan jahat kan mim, mim, mim dua bibir jelas. Artinya menciptakan resonansi yang lembut dan musikal. Mim, mim kan. Ada pada huruf nun, ada di alamina. Nah, kan begitu kita. Nun, nun, nun. Nah, bedakan nun. Nah, jadi menambah kesinambungan dan keseimbangan. Oke, nanti bisa nanti ini apa makalahnya saya bagikan lah. Oke, saya ingin lebih banyak diskusi sebenarnya. Oke, itu dari fonetiknya ya, nanti kita diskusikan. Nah, sekarang saya ngomong langsung ke sintesisnya aja. Sintesis bunyi dari alhamdulillahi rabbil alamin alamina. Jadi struktur bunyi ini bergerak dari sifatnya kontemplasi ya menuju afirmasi ketuhanan kan alhamdulillah afirmasi ketuhanan lillah kan afirmasi ketuhanan dan berakhir pada keluasan kosmos kan alamin tadi kosmos kan alam sehingga artinya fonetiknya ini adalah berakhir pada kekuasaan sehingga memperluas makna pujian pengagungan dan totalitas kekuasaan ilahi. Nah, jadi analisis dari sisi fonologinya demikian di dalam kalimat alhamdulillah ini. Nah, sekarang masuk ke catatan yang tadi kan morfologinya, fonetiknya. Nah, sekarang dari sisi grafemnya. Grafem itu ada apa? Tulisannya kan bentuk Arab kan. Karena memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara huruf Latin yang kita pahami tulisan dan huruf Arab itu berbeda memiliki semiotika yang akan pasti berbeda karena penulisan berbeda. Pasti semiotikanya berbeda. Begitu juga kalau kita ini dikaji dalam bahasa kanji kan juga akan berbeda dia. Memiliki grafem tersebut atau mungkin dalam bahasa Hanacaraka juga akan berbeda dia semiotikanya. Nah, kita lihat grafemnya. Apa sih sebenarnya bentuk tulisan ini apa hurufnya ini dari grafem Arab ini minimal saya ambil dari satu frase alif, huruf alif, lam, ha,
itu kan kita ambil satu grafem dari tulisan alif, lam, ha, mim, dal. Nah, kan dalam grafem ini kan terdiri dari atas 5 grafem dasar ya, alif, lam, ha, mim, dal. Nah, artinya fonem yang khusus ini, fenomena yang khusus ini ya dari 5 ini, alif berfungsi sebagai hamzah al-wasal, alhamdu, yang dapat dielisi dalam bacaan sambung. Maka dalam makna linguistik, grafemnya ini menyatakan pujian secara umum dan menyeluruh dari bentuk grafemnya ya. Nah, sekarang ada untuk frase yang kedua yaitu Allah, itu grafem dari alif ya, tulisannya dari bagaimana alif, lam, ha, mim, dal. Juga ini memiliki fenomena khusus. Itu apa dari huruf-huruf alif? Hanya tidak selalu direlasikan dalam ujaran kontinu kan. Alhamdulillahi. Kan tidak dibaca alhamdulillah Allah kan. Tapi alhamdulillah ya kan. Dan enggak li Allah. Maka dibilang fenomena khususnya bahwa alif di sini atau hamzah tidak selalu direlasikan dalam ujaran yang sifatnya kontinu. Nah, makanya makna linguistiknya ini sebagai penanda awal struktur kata. Struktur kata, tapi tidak semuanya harus dibaca juga. Nah, adapun dalam kata alhamdulillah, huruf adam yang kedua, huruf lam ketiga. Kan di sini ya huruf lam ini munculkan berulang kan dalam frase kan. Huruf lam ini kan. Nah, artinya bentuk berulang-ulang ini huruf lam ditulis kan dari mulai alhamdulillah dari Allah, kemudian dari al kan lam juga, Allah juga lam juga. Alamin kan al ada lam juga, berulang-ulang. Artinya ini membentuk kohesi bunyi dia. Dan terakhir relasi grafemnya ini diterah dengan huruf apa alhamdulillahi rabbil alamin langsung huruf nun saya. Nah, grafal nasa ini menghasilkan guna alhamdulillahi rabbil alamin artinya menutup frasa secara harmonis. Dari huruf berbagai huruf itu dia memiliki penanda tersendiri dia. Nah, seperti yang telah kami sampaikan tadi di sini ya barusan. Nah, sekarang yang menarik adalah dari mulai grafem ini bahwa ternyata dalam bahasa Arab ini memiliki simbol tersendiri. Ya, tulisan dari huruf alif ini kan tulisan Arab ya, lam, ha, mim, dal sampai ke huruf nun itu memiliki simbol tersendiri dia. Contohnya arti huruf alif ini ya, huruf alif ini dari sisi fungsi linguistiknya adalah mempresentasikan hamzah atau vokal panjang dalam sistem ortografi Arab. Adapun fungsi semantiknya dari kita membaca tanda dari penanda alif ini dari huruf alif membuka struktur leksikal ya membuka struktur leksikal ya berdasarkan kamus dan penanda awal konstruksi makna. Adapun fungsi simboliknya bahwa alif ini memiliki simbolik yaitu adalah ketunggalan. Jadi alif ini menandakan simbol sebagai ketunggalan, keesaan, kemudian prinsip asal dan poros eksistensi. Itu bisa dilihat dalam kitab Ibnu Arabi banyak membahas itu. Adapun makna kultural spiritualnya pasti huruf alif itu kami juga berpikir dengan kita mengkaji semiotika ini bisa menyampaikan kepada kajian-kajian orang-orang orientalis bagaimanakah dari mulai kajian huruf grafem aja itu sangat memiliki nilai tersendiri dia dan ini bisa bersifat bisa menjadi objektif kan kalau sebab kajian ini dia dengan pendekatan semiotik justru kita akan memberikan kontribusi yang jelas yang nyata karena teorinya jelas semua orang bisa menggunakan dan hasilnya akan tidak akan jauh berbeda gitu ya beda dengan penafsiran kalau penafsiran itu memiliki eh, subjektif yang panjang kan, tapi kalau kajian semiotika tidak akan memiliki subjektif minimal dari sisi grafem aja bisa kelihatan kan, dari huruf alif misalkan. Oke, nanti para sahabat semuanya nanti akan membaca sendiri kalau kita baca. Oke, kemudian dari huruf apa dari huruf mim, ini saya langsung ke huruf mim aja. Misalkan huruf mim, simbolnya itu adalah bisa dilihat simbolnya sebagai lambang dunia
manifestasi, dan penerimaan rahmat. Jelas. Di dalam kajian kita, dalam kajian hermeneutik apa bisa kita lihat ada huruf mim lah. Tapi dari grafem aja itu bermakna demikian. Dari huruf mim. Dan sekarang huruf ba ini yang menarik karena termasuk kemarin kan huruf ba bismillah kan udah kita kaji. Ya, ternyata dari grafem huruf ba itu adalah simbol sumber diferensiasi dan manifestasi makna. Karena secara fungsi linguistik huruf ba ini adalah secara linguistik huruf ba ini secara linguistik huruf ba ini yaitu membentuk perbedaan makna antara rob antara rob atau rob dengan apa dengan syiddah dan musyadah dengan rob dengan kata rob biasa aja berbeda jauh dia jauhnya. Oke, nanti para sahabat bisa dilihatlah artikelnya ya. Dari dari sisi grafemnya. Karena grafem juga ada beberapa poin dari sisi grafem mulai dari simbol grafel. Bahwa grafem sebagai simbol demikian. Juga grafem juga bisa kita lihat itu adalah dari mana dari titiknya. Bagaimana titik dalam bahasa Arab dalam huruf seperti huruf ba kan titiknya di bawah. Huruf ta titiknya 2 di atas, huruf sa huruf